Salam sehat buat semua ya. Mmm, Hari ini kita punya tema, ini saya sampai cari di Google. Tema kita persisten dan konsisten. Persisten itu katanya nih, kata Google, kegigihan, ketekunan, keteguhan gitu ya. Kalau konsisten itu, eee, apa yang ngomongin itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan, katanya gitu ya. Jadi teman-teman, saya nggak mau berlama-lama lagi karena ini spesial pakai telur ya. Eh, Nanti kalau ada yang mau pertanyaan silakan klik icon raise hand atau tulis di chat ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau teman-teman lihat yang satu ini siapa profilnya ya. Baik teman-teman, mari kita sambut Edi Keren ya, ini punya 9 GE loh. Ya, jadi udah di bawah dia ini ada 9 kantor KPM loh.
Terima kasih Edi sudah mau berbagi bersama kita malam ini. Tentu teman-teman sudah nantikan sharingnya nih, kiat-kiatnya. Thank Siap. you. Thank you, Silakan. Oke, mungkin materinya ya. Thank you teman-teman semuanya, apalagi panitia komunikasi sehat luar biasa ya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, dan saya ucapkan buat teman-teman yang merayakan, menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai nanti menjelang Idul Fitri. Ya. Semoga menjadi berkat buat semuanya, mau kaum muslim maupun yang bukan muslim. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Ya. Oke. Nah, saya kebagian tugas ya. Intinya saya tugas ya. Tugas dari Zero-Zero-One ini nggak bisa nolak ya ini teman-teman ya. Jangan dibilang tugas ya. dong. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Sekali lagi, ya ini adalah selama 1,5 jam ini saya akan sharing apa yang saya sudah dapatkan di Prudential, apa yang saya lakukan selama 20 tahun ini, tahun ke-24 saya ya di Prudential. Semoga bisa menjadikan inspirasi. Sekali lagi teman-teman, buat saya adalah apa yang mungkin saya sharingkan ini bisa bermanfaat, bisa berguna buat Anda dan tim Anda. Itu aja. Melihat ke atas untuk inspirasi, melihat ke bawah untuk bersyukur bahwa kita semua punya kesempatan jadi seorang pemenang untuk sama-sama ketemu di garis finish, garis pemenang, panggung kemenangan, yaitu panggung prestasi dan promosi. Oke? Yes. Nah, next yuk. Nah, teman-teman, sekali lagi, Q1 tidak terasa ya, sudah kita lewati. Januari, Februari, Maret. Mungkin ada yang senyum. Tidak apa-apa, teman-teman. Saya cuma berpesan, jangan puas diri. Lanjutkan perjuangan teman-teman yang sudah Anda lakukan di Q1 untuk lebih dahsyat lagi di Q2. Yang sebelah kanan, yang hari ini. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, saya cuma mengingatkan, kita mau menumbuhkan. Ayo, welcome back. Ayo bangkit dari tidur. Ketiduran. Sampai kelupaan tidur. Sampai akhirnya, sorry teman. Ke-unmute. Om Edi, ke-unmute. Suaranya. Ya, sorry. Di mute ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang hari ini sudah mencapai, saya cuma berpesan jangan puas diri. Lanjutkan lagi di episode kedua yaitu Q2. Kenapa? Buktikan bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Ya. Tapi yang sebelah kanan saya pesan lagi teman-teman yang hari ini mungkin banyak mengalami cobaan, proses, ya nggak usah berkecil hati, ya hanya butuh kesabaran bahwa kita sama-sama dikasih waktu luar biasa, masih ada kesempatan hampir 9 bulan ya, 8 bulan lebih ya ini ya, bahwa kita sama-sama yuk ketemu di Venice, ketemu di Milan. Ya. Siap. Next. Nah, saya kembalikan lagi pada teman-teman. Ayo, tujuan saya bergabung di Prudential apa? Tujuan Anda. Kenapa kok saya selalu mengingatkan ini? Ingat teman-teman, Anda di sini bukan main-main. Anda di sini berjuang bukan buat saya. Bukan buat panitia legend. Bukan buat yang pemilik KPM. Tapi buat keluarga Anda yang sudah menantikan janji Anda bahwa Anda mau bawa perubahan buat keluarga. Saya cuma minta Anda bukti, bukan janji. Ada yang mau bawa orang tua naik haji. Nanti saya bantu breakdown-nya. Ada yang mau bawa ke Yerusalem. Ada yang mau bawa ke Milan. Venice. Mungkin ada yang mau renovasi rumah. Meskipun di daerah rumah saya hujannya deras, tapi tetap semangat luar biasa buat teman-teman ya. Nah, itulah yang semangatnya harus sama kayak hujan dong. Harus tetap ya, itu jadi hujan berkat buat kita ya. Betul. Ingat sekali lagi teman-teman, impian bukan hanya cuma diucapkan tapi dibuktikan ya.
Nggak apa-apa teman-teman, apa yang sudah berlalu 3 bulan memang tidak bisa kita ulangi. Tapi mulai hari ini, di bulan ini, apalagi bulan penuh berkah, ayo sama-sama kita dikasih anugerah, ya, sebagai seorang pemenang. Ayo kita mau munculkan lagi teman-teman, cinta mula-mula Anda menjalankan bisnis prudensial. Ya, sorry teman-teman kalau hari ini mungkin ada kata-kata yang menyinggung. Sekali lagi saya tujuannya baik. Ayo sama-sama. Sukses kalau sendiri percuma. Tapi kalau sukses semua orang yang ada di ruang Zoom ini, itu yang tidak bisa ternilai keharuan yang luar biasa. Oke? Next. Amin buat semua. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingetin, dulu saya join di Prudential, nggak ada seperti, sorry ya teman-teman, Jakarta, saya bisa langsung unit manager, kita berasal dari agent, PUM, UM, SUM, AM, 5 tahun income saya dapat 100 juta. Itu yang tanam di saya, yang masuk di pikiran saya. Sekali lagi teman-teman, kenapa kok itu bisa tertanam? Karena kita punya tujuan. Saya mau capai agency manager. Setelah capai agency manager, saya mau ganti, ajak teman-teman, yuk sama-sama bisa lebih hebat dari kita. Itulah yang misi mulia kita. Punya visi besar, jadi eksekutif agency director. Ya, memanusiakan manusia, mencetak leader-leader yang lebih luar biasa dari kita. Sehingga apa? Apa yang Anda impikan, wajib Anda wujudkan. Sekali lagi teman-teman, bukan AD. AD ini cuma syarat aja simbolis. Tapi bagaimana Anda bisa menelurkan, bahkan bisa lebih hebat dari Anda, itu yang luar biasa. Keharuan yang tidak bisa ternilai. Bukan malah, waduh, saya kalah. Enggak. Tapi saya harus apa? Menelurkan teman-teman bisa lebih hebat. Bahkan nanti sampai ketemu di panggung kemenangan, Ko, C, thank you ya. Luar biasa ya. Saya hari ini bisa ada perubahan hari ini. Nah, saya cuma pesan, jangan berhenti sampai Anda. Buktikan tahun depan Anda bisa maju lagi di panggung kemenangan. Kenapa? Mungkin orang bilang pertama kebetulan. Yang kedua ketepaan. Yang ketiga kelanjutan. Yang keempat adalah konsisten istimewa. Ya. Dan otomatis teman-teman, saya mau teman-teman, ayo lanjutkan terus. Ya. Next. Teman-teman, apa yang saya lakukan setiap Sabtu atau Minggu, dan ini pun ucapan ini adalah mengingatkan saya lagi, apa yang sudah baik yang saya lakukan di Q1. Nggak apa-apa teman-teman, seperti timbangan, selalu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau saya merenung, saya down, keuntungannya apa? Apakah, sorry teman-teman, saya berdiam diri, tim saya jalan, apakah saya dengan berdiam diri, nasabah-nasabah saya juga akan berdatangan? Otomatis apa? Saya pasti banyak negatifnya, nggak ada perubahan. Maka saya harus apa? Kebalikannya. Cukuplah bertahan sehari. Mau itu happy, mau itu susah, mau itu sedih, terserah. Seperti ini. Nah, anak saya masih ada yang umur 13, ya. Nanti setiap 1 minggu, Papa mau ikut main ke time zone aja. Kenapa? Saya mau lihat dia. Kalau happy, otomatis apa? Terbawa lagi. Kalau saya menyerah, saya nggak akan bisa lihat senyumnya anak saya. Itu aja. Ya. Tahun 2023, tahun lalu 2022, saya cuma bikin 22 nama. Gampang kok teman-teman. Tahun 2023, saya cuma list 23 nama. Kira-kira siapa sih? Mungkin dari ring 1, teman dekat, saudara, keluarga inti, yang kira-kira saya punya tujuan adalah siapapun yang saya kenal, untuk yang ring pertama saya edukasi. Ikut dan ikut urusan belakang, yang penting adalah saya butuh edukasi. Ya. Habis itu mungkin dari 23 nama ini, saya yakini dan amini. Loh, maksudnya apa? Nggak mungkin 23 nama ini menerima saya semua. Loh, kok gitu? Ada yang sudah janjian ditinggal. Ya, kok curhat ini? Oh, sama ya kalau gitu ya. Ada yang sudah janjian, disuruh sabar tunggu ya. Habis itu apa? Sorry ya, saya ada kebutuhan tinggal ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Tugas kita kenapa? Sekali lagi, misi mulia kita adalah edukasi. Ya.
Nah, otomatis apa? Nah, sekarang kita lihat lagi. Saya yakini dan saya amini, tidak mungkin 23 nama ini nolak saya semua. Artinya adalah, kalau memang dari 23 nama ini, yang saya kenal dekat, tidak mungkin saya ulangi lagi. Kayak nggak ada nasabah, nggak ada teman, nggak ada saudara lagi. Selalu bikin bank nama. Ya, kira-kira orang yang tadi saya temui, ini kenapa kok mau terima saya? Kenapa kok orang ini nolak sama saya? Kenapa orang ini mungkin nggak pas saya datang ke sana, ya dia langsung ditinggal atau apa? Mungkin aja teman-teman, sekali lagi, justru itu kita bertumbuh karena dari proses itu. Usahakan setiap hari 3. Loh, dulu katanya satu hari bisa 14 orang. Benar, saya kanvas 14 orang. Karena saya tidak punya koneksi. Yang penting adalah apa? Setiap kali mau ketemu orang, apakah diterima atau ditolak? Ditolak maksudnya apa? Bukan berarti ditolak selamanya. Selama saya tidak berhenti, maka masih ada kesempatan. Ya, paham ya teman-teman? Oke, next. Nah, saya cuma edukasi satu produk ini. Untuk teknisnya, saya kembalikan kepada kantor-kantor teman-teman semua. Kenapa? Karena produknya cuma 2 aja kok. Ya, tradisional sama unit link yang sekarang namanya bukan Pak Edi ya, Pak Idi ya. Paham ya? Jelas? Udah dikasih nama baru kan, aja Pro kok. Next Generation. Betul. Asuransi kan cuma 2 yang saya tahu, Prudential dan selain Prudent, ngapain kita mikir yang lain? Jelas? Setuju Benar banget. ya? Ngapain? Loh Pak, orang ini sudah ikut, Pak sudah punya BPJS. Nggak usah khawatir teman-teman, saya cerita ini. Butuh nggak butuh, ini bagus kok, luar biasa. Ya, anggap teman-teman sebagai calon customer saya. Anggap saya ditinggal di kompleks Regency. Setiap bulan saya bayar iuran 3.500.000 per bulan. Mencakup keamanan, sampah, listrik, dan air. Anggap itu ya. Karena saya tinggal di kompleks ini, mau nggak mau saya harus bayar. Benar? Nah, selama saya menetap di sini, anggap saya menetap 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya ketemu sama ketua RT-nya, komplek di sini, pengelola developernya. Thank you ya, selama 10 tahun ini, keamanan luar biasa, pelayanan luar biasa semua. Tapi hari ini, saya mau mohon pamit izin. Maksudnya mohon pamit izin, saya mau pindah lokasi. Hari ini, saya mau minta uang yang saya setor tiap bulan 3,5 juta, saya minta kembali. Kalau teman-teman sebagai developernya ketemu sama saya ngomongnya gitu, apa tanggapan teman-teman? Ini orang baru keluar dari rumah sakit jiwa, menur mungkin ya. Paham ya teman-teman? Oke? Nggak mungkin kan paham yang pertama, uang nggak mungkin dikembalikan. Bahkan harusnya dari tahun ke tahun 3,5 juta akan meningkat terus, benar? Yeah. Nah, yang kedua, nggak minta. Kalau sampai amit-amit, rumah saya ada kemalingan, paling-paling saya cuma laporkan ke developer atau ke pengurus RT, dibantu ke polisi untuk BAP. Paham? Yeah. Nggak mungkin akan diganti kerugiannya. Nah, hari ini, Prudential lihat konsep seperti iuran ini bisa diterapin, yaitu namanya cinta tidak akan bisa hilang. Ya, teman-teman, sekali lagi, Prudential ada solusi, Pak. Hitung-hitung kita ada solusi sama seperti Bapak bayar iuran. Cukup bayar 10 tahun aja. Tapi Bapak dapat penjagaan 20 tahun. Maksudnya apa? Bapak setelah bayar 10 tahun, anggap setiap bulan 3,5 juta, 3,4 saya bulatin 3,5 ya, gampang ya. Yep. Selama 10 tahun konsisten, Pak. Setelah 10 tahun, tadi Bapak izin mau pamit, nggak usah khawatir, Bapak dikasih motivasi. Loh kok motivasi? Hari ini kan kelas motivasi. Bapak dikasih kesempatan tambahan ekstra 10 tahun lagi. Artinya, Pak, Bapak punya uang 10 tahun, nggak hilang kok. Akan dikembalikan di tahun ke-21 awal. Plus, Pak, karena Bapak rajin dengan pembayaran melalui auto debit, Pak, akan ditambah 10%.
Pak, bandingin tadi kalau di developer uang nggak kembali, ini kembali ditambah 10%. Yang kedua, kalau sampai terjadi yang nggak diharapin, musibah. Sorry loh Pak, tadi ya. Contoh kalau kemalingan. Istilah kemalingan ini adalah, yaitu pencari nafkahnya terjadi musibah meninggal karena sakit, akan mendapatkan penggantian. Meninggal karena kecelakaan, sebelum usia 70, akan mendapatkan 3 kali lipat. Kalau meninggal saat Ramadan atau 14 hari setelah Ramadan akan dikali 4 kali, tapi maksimal Pak untuk accident ini adalah kita tambahin 6 miliar. Nah, dari sini teman-teman, ya orang ini mau punya asuransi apapun, mau punya asuransi kesehatan, kita namanya Pak, daripada Bapak taruh di bank. Setiap bulan anggap Bapak taruh 3,5 juta. Saya bantu sama Bapak, nggak apa-apa, mau buka di rekening mana? A, B, C, D, E. Sama-sama Pak, kita buka rekening bulan depan, kita cek. Bulan depan saya jamin uang Bapak akan berkurang. Loh kok bisa? Teman-teman bisa jawab karena ada administrasi. Benar? Jelas? Kedua, kalau sampai terjadi musibah, nggak mau tahu Bang. Cuma doain semoga keluarga yang ditinggal selalu diberi ketabahan dan kekuatan dan keikhlasan. Ya. Oke? Nah, Pak, hari ini Pak, ada contoh ketiga. Contoh anak saya les kumon. Ya, bukan promo kumon ya. Anggap les kumon. Karena saya percayakan kepada kumon supaya tambah pintar. Benar, setelah selesai les, saya ketemu sama pemilik yang les-lesan itu. Thank you ya, anak saya dikasih kepintaran. Sehingga sekarang cara ngitungnya buat PR-nya yang meskipun banyak tetap lancar ya. Nah, hari ini saya datang, saya mau minta uang kursusnya dikembalikan semua. Kan nggak mungkin, benar ya teman-teman? Ya. Ngamuk. Nah, mau pakai SDB boleh terserah. Intinya adalah teman-teman, ya semua produk itu tadi, mau bank, mau kursus, karena kita sudah mendapatkan benefit, maka uang itu tidak akan kembali. Tapi justru disinilah Prudential bersama Prucinta, Bapak mau punya tabungan dimanapun, tidak akan bisa memenangkan Prucinta. Loh kok bisa? Bapak taruh di bank, tujuannya satu, bukan untuk mau ditarik-tarik, tapi untuk masa pensiun. Dan benar? Kalau Bapak memang mau butuh yang ditarik-tarik, sorry Pak, jangan taruh di Prucinta, tapi kita mau jamin. Ya, jangan sampai sorry setiap bulan. Anggap Edi punya pengeluaran tiap bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta, maka sebagai orang yang bijak, Al-Baqarah 240, ya, sebagai orang yang bijak, ya, kita harus meninggalkan 1 tahun penghasilan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nabi Yusuf pernah bermimpi 7 tahun berkelebihan dan 7 tahun berkekurangan. Loh Pak, kalau ikut ini kan nggak percaya sama Yang Maha Kuasa. Bukan, justru inilah kita diingetin. Justru inilah kita diciptakan punya otak pikiran dan luar biasa untuk apa? Untuk menyiapkan. Nggak ada apa-apa uang kembali, tapi kalau sampai terjadi musibah, dana ini akan keluar. Jelas teman-teman? Nah, otomatis apa? Setiap kali saya buatin nasabah proposal, saya tinggal edit namanya aja. Sorry, di sini kalau ada yang namanya Pak Bijak, usia 40 tahun, setorannya 3.444.000 per bulan. Kalau pembayaran tahunan lebih hemat 1 bulan, yaitu 37.884. Setorannya pasti kok Pak, hanya 10 tahun aja. Tapi benefitnya luar biasa. Yang pertama adalah jika tidak ada kejadian, tahun ke-21 awal, uang yang disetor sesuai akan dikembalikan ditambah 10%. Ya, manfaat kalau sampai terjadi musibah yang tidak diharapin, yaitu 3 miliar, meninggal karena sakit, plus nilai tunai saldo di usia kejadian. Manfaat santunan uang pertanggungan jiwa akibat kecelakaan sebelum usia 70, 3 kali lipat yaitu 9 miliar, plus nilai tunai di usia kejadian. Kalau manfaat UP jiwa akibat kecelakaan saat Ramadan, dalam waktu kurun 6 minggu, istilahnya adalah dalam masa Ramadan, plus 14 hari setelah hari raya, maka akan mendapatkan 10 miliar plus nilai tunai di usia kejadian. Tadi yang kasih gambaran, anggap setiap bulan biaya hidup saya 50 juta, 1 tahun 600, 5 tahun 3 miliar. Maka saya menyiapkan dengan mengisikan 3,444 juta, maka
jaminan 3 miliar sudah tersedia. Tapi kalau tidak ada apa-apa, uang yang saya setor selama 10 tahun dikembalikan utuh. Jelas? Sebagai closing terakhir adalah 3 miliar. Saya bagi dengan preminya 10 tahun. Kan kalau 37 juta 884, Pak. Kalau 10 tahun kan 378 juta 840. Maka saya banding, Pak, setara dengan 7,9 kali. Ya, bukan pelipat gandaan aset ya, duit ya, bukan ya. Tapi kita mau nggak mau apa? Ya, kita mau dengan sisihkan uang kecil, tapi kita sudah mendapatkan benefit yang besar. Jelas? Nggak ada yang mau kejadian, pasti Pak. Kalau nggak percaya Pak, yuk kita besok jam 10 ke Siloam. Tanyakan orang yang di ICU. Cuma satu aja, saya harus sembuh, saya harus sehat. Tapi tanyakan orang yang di luar ruang tunggu, siapa yang bayar cicilan, siapa yang bayar utang, siapa yang bayar biaya rumah sakit. Sorry dong. Paham teman-teman? Loh Pak, kalau gitu naik rumah sakit ada yang ganti. Nah, kalau gitu sorry, boleh tahu manfaat rumah sakitnya, boleh tahu pakai manfaat apa? Nggak ada, kita masih ada manfaat. Jelas teman-teman teknisnya itu ya. Oke? Ed boleh tanya, jadi untuk pertama kali agen kita rekrut, Edi nomor 1 supaya mereka gampang jalan, perlu cinta dulu yang diajarkan. Pasti begitu? Sudah, betul. Yang penting adalah kadang-kadang kebanyakan orang nawarin, loh Pak, sudah punya Pak, sudah punya Pak, sudah punya Pak. Nah, ini produk luar biasa. Orang punya apapun kita jelasin. Lu nggak rugi kok. Lu titip di aku, nek ada apa-apa, duitnya dikeluarin lebih. Tapi kalau nggak ada apa-apa, dibalikin full. Ditambah 10% lagi. Kalau masih mikir-mikir, gini aja kebalikannya. Mulai besok saya titip 3,5 juta. Kalau aku ada apa-apa, lu ganti ke keluargaku bagaimana? Kalau dia bilang oke, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Agent ikut ke agent ditolak kok sama bro. Paham? Loh, jelas tau teman-teman, benar ya? Ayo. Jangan kaget setelah submit, besok langsung dapat email sesuai agency update. Ya, agent tidak boleh beli ke agent lain, benar? Ya. Ya. Paham teman-teman? Sip. Nah, jadi cuma edukasi ini loh produk. Kira-kira kalau saya jelasin ini, siapa saja sasaran yang lu mau edukasi? Loh, ini kan bagus ya. Nah, sekali lagi mau produknya bagus. Semua dari apa? Dari actionnya, dari kemauan. Mindset kenapa kok Cilili bisa? Ya, Bro Indra bisa, Bro William bisa yang di depan saya, Cemeli bisa, kok saya nggak bisa? Ya, saya bukan makan menyan, saya makan nasi, benar? Ya, yang beda apa? Ya itu tadi, saya punya target, saya punya tujuan. Saya mau tahun ini mau dapat apa? Nanti saya breakdown bantu ya setelah ini, oke? Next, ini teman-teman, next. Proposalnya di sini, lihat. Saya cuma mau ngingetin teman-teman, mungkin Anda sudah tahu, nggak apa-apa, saya cuma refresh. Ini loh, benar-benar Pak Bijak usia 40, storage 10 tahun, setorannya per bulan 3,44, ini loh manfaatnya. Cuma halaman depan, setelah itu saya kasih bagi editan keterangan itu. Sudah. Kalau kirim proposal kadang-kadang malas, tapi kalau kasih perincian kayak gitu tadi, ya, untuk apa penjelasannya, maka enak. Nasabah baca, oh alah kalau saya umur 40, kalau istri saya 38 bagaimana? Nah, teman-teman, jangan mati akal sekali langsung itu. Ya sudah selamanya nggak akan mungkin. Itu aja sudah. Ya, jangan habiskan waktumu sama teman-teman yang gitu. Kenapa? Selalu banyak alasan. Pembelaan diri. Buat apa teman-teman? Masih banyak teman-teman di luar yang butuh untuk dirubah kehidupannya. Itu aja ya. Yes. Oke, next. Nah, teman-teman, kenapa kok saya tulis 775? Kadang-kadang, Pak, saya buat apa Milan itu, Pak? Saya butuh dana kok. Teman-teman, kalau hari ini kerja, kalau kita nggak ada target tujuan, maka akan apa? Yang penting saya keluar aja. Ya, sorry, ngamen di luar juga kerja. Ya, minta-minta juga kerja, benar? Nah, hari ini saya mau breakdown dengan tadi contoh perlu cinta ini. Yuk, next. Saya ingetin teman-teman, saya 775, amin. Betul. Satu case-nya saya buletin 40 juta gampangnya. Teman-teman yang terdekat ini, mungkin di sini ada yang masih agent,
Saya ingetin teman-teman, ayo buktikan, capailah pro AAD ke Bali. Oh, Pak, Bali mau berangkat bisa kok. Sorry teman-teman, nek berangkat sak keluarga bisa, tapi berangkatnya ribuan. Sorry, dimanapun nggak ada akan bisa ketemu. Ya. Di awal pertama capailah dulu. Bukti komitmen Anda. Saya harus sampai Bali. Bukan kembali ya, ke Bali ya. Yuk, 4 case saja. Saya cuma cari apa? 2 pasang aja, suami istri. Contoh tadi Pak Ali, Bu Sandra misalkan. Ya sudah. Pak Ali sama istrinya, Bu Sandra sama suaminya. Jelas 1 minggu pokoknya 23 data saya edukasi. Kalau suami istri tetap saya tulis 1 data, itu aja. Buat teman-teman leader, capailah MYLC. Harus berapa, Pak? Nah, ingat teman-teman, MYLC harus berapa? Saya ingetin, ayo. Yang top 1 sampai 40 kemana? Kita nggak tahu ke PALC. Top 41 sampai 200, kita bisa berangkat ke Thailand. Ya kan? Kalau bisa dapat berkat, ngapain kita buang? Saya cuma fokus 10 case saja. Next. Nah, ini teman-teman, buat yang produser 775, cuma 20 case saja. Ibaratnya next 10 pasangan. Startup leader 1,375 loh, Pak. Startup leader kan 1,9. Saya cuma info teman-teman. Ayo ada jalur promosi. Manfaatkan kesempatan. Promosikan 2. Dengan tadi edukasi ini, masa sih nggak ada yang bisa edukasi? Ya, kalau kita nggak edukasi, nanti diambil orang lain. Next lagi, double startup mau bawa sama pasangan 2,75. Mau PCC 4,375. Kan tadi saya bilang, mau Milan, mau Miami, semua keputusan ada pada teman-teman. Saya cuma fokus 55 pasangan 1 tahun. Kalau 1 minggu saya bisa 1 case, jadi saya butuh berapa ya? 55 case saja. Paham teman-teman? Itu aja. Kalau saya punya tim 55 orang, saya minta sebulan 1 case, teman-teman pastikan 55 kalikan 9. Loh Pak, nah gitulah lebih dari 10 orang yang promosi. Saya cuma minta 2 teman-teman. Oke? Dan April sampai Desember saya tulis 9 bulan, melahirkan kembali. Komunitas Legend ini adalah, thank you, komunitas yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa pamrih, tujuannya satu, ayo sama-sama teman-teman kita dapat inspirasi, supaya teman-teman yang mungkin ada timnya pura-pura tidur, bahkan ketiduran, bisa disetrum. Itu aja ya teman-teman. Itu aja. Buat teman-teman leader yang sudah capai, jangan puas. Oh ya, saya lihat atas untuk inspirasi, untuk kejar lebih lagi. Saya melihat ke bawah, bukan karena saya, waduh saya sudah capai, saya bersyukur saya santai, enggak. Tapi saya harus lebih bangkit lagi. Itu aja. 775, saya kalikan 25% aja. Saya enggak hitung 30. Kalau bayar tahunan kan 30%, paham? 7 kalikan 25, 193 juta. Saya bagi 9 bulan, 21 juta per bulan. Teman-teman, sekali lagi, kalau memang angka ini terlalu kecil, kalau angka ini terlalu besar, sekali lagi teman-teman, perbesar wadah Anda. Ingat, ya sekali lagi, anggap saya nanti bulan 6 ini mau berangkat ke Miami sama, bukan pasti ya, kan masih nanti, saya tanggal 27 masih imigrasi ya. Ya, saya masih nanti interview. Anggap saya mau bawa 100 juta. Saya breakdown-nya bagaimana? Kalau saya AD, omsetnya saya kali 3 aja. 100 kali 3, 300 juta. Loh kok bisa, Pak? Teman-teman, 300 juta, kalikan aja 25, sudah berapa? 75 juta. Saya posisi AD, dapat operating berapa? Paham, teman-teman? Ya. Ya. Kalau bisa lebih, ngapain saya kurang? Ngapain saya pasin? Loh Pak, kalau saya agent Pak, saya butuh 100 juta dalam 2 bulan. Saya kalikan 4 aja, saya butuh 400 juta omsetnya. Kok bisa Pak? 400 juta kalikan 25, 100 juta. Loh Pak, kok saya nggak dapat operating seperti Bapak? Cepat jadi promosi AAD. Paham teman-teman? Jadi harus bagaimana? Ya sampai Juni teman-teman, cepat capai berapa? Kalau setiap bulan bisa 100, ngapain harus 2 bulan 100? Paham teman-teman? Kalau 2 bulan Anda bisa 400, 4 bulan bisa 800. Jelas?
Ya, Nah, ya. itu aja teman-teman. Saya breakdown-nya gini. Oh, nanti tahun depan saya mesti ke Melbourne contoh. Saya harus bawa 250 juta. Saya kalikan berapa? 3.750. Tinggal kapan saya butuh? Waduh Pak, masih ada 9 bulan. Saya nggak bilang. Saya mau nanti sampai Mei, saya harus 750. Bulan April 250, bulan Mei 250, bulan Juni 250. Kenapa kok saya harus butuh 250? Tiket pesawat berapa? Penginapan 2 minggu 60 juta. Memangnya biaya hidup di sana nggak murah? Nggak apa? Mahal. Nggak murah, mahal kan teman-teman? Tapi mau nggak apa-apa, mau di sana cuma just eluk-eluk ya. Ya kan? Oke? Ya. Oke teman-teman, next yuk. Nah ini teman-teman pembuktian kembali. Ayo. Ketemu, maksudnya apa? Kalau Anda sudah start club, ketemu lagi, yuk kita komitmen tahun depan berangkat lagi. Nanti ketemu, wih gila ya, model gini aja bisa start club, bisa MYLC, bisa PCC leader, bisa double start club. Mosok saya yang lebih kalah sama orang ini. Benar gitu? Kan untuk positif aja sudah. MDRT gila ya. Sampai bulan Juni bisa MDRT dan tambah 10 juta. 10 juta kalau saya belikan mungkin ya, mau beli apa ya? Saya mau beli Saya mau beli terserah teman-teman. Ada yang mau beli handphone, mau beli tas, ya, mau beli sepatu terserah. Yang penting tujuannya. Nah, Pak, saya mau bawa orang tua naik haji. Papa, mama mumpung masih kuat, kaki masih kuat. Kesempatan saya balas budi. Oke, satu orang berapa? 40 juta. Memangnya nggak pakai uang saku, anggap 50-an lah. 2 orang 100. Jadi saya harus butuh berapa? Umrohnya mau kapan? Saya mau bulan 8, Pak. Sekarang sudah bulan 4, 4 bulan lagi. Ya sudah, 100 kalikan 400. Jadi 4 bulan lagi saya harus capai 400 ini. Ya setiap bulan 100, paham teman-teman? Jadi setiap minggu 25 juta. Jadi fokus saya adalah apa, Pak? Setiap minggu saya edukasi 23, ternyata bisa ketemu 10. Ya sudah, yang penting apa? Rasio untuk probability ini closing, itu aja. Kalau memang belum closing, saya ketemu sama leader, ketemu sama komunitas positif. Bro, tolong bro, aku cerita gini, responnya bagaimana? Bro, lu nek cerita kayak gini, bro, aku calon customer nggak tertarik. Loh, jadi apa, bro? Teman-teman sekali lagi, jangan malu. Malu berjalan, suksesnya lebih lama. Sering bertanya, suksesnya lebih cepat. Itu aja. Ya, next. Nah, teman-teman, The Prudential tahun ini tahun ke-24 saya, bonus ditambah. Loh, tapi kan omsetnya ditambah. Nah, buat mereka yang selalu berpikiran kecil, selalu ngomongnya alasan tok. Loh, kita mau tambah kok. Kenapa? Karena umur kita tambah usia, tambah beban, keluarga kita tambah lagi kebutuhan, masa income kita diturunin, dipasin. Jelas? OR ditambah. Pangkat AAD, income-nya Jenderal AD. Pangkat AD setara dengan saya jual, saya minter-inting. Jelas teman-teman? Saya butuh 2 orang yang promosi, jadi butuh berapa? Ya saya kalikan aja 10, saya butuh berapa? 20 orang yang harus saya rekrut. Sudah, 1/10. Jualan aja 1/10 kok. Ini masa rekrut 1/10 udah bisa. Itu aja. Ceritanya bagaimana ya? Saya cerita, bro. Nah, aku cerita kayak ini. Menurut lu siapa kira-kira? Loh, pertama kali adalah lu harus ikut dulu. Kenapa? Sebagai bukti bahwa ini adalah produk benar-benar bisa bantu orang. Supaya Anda yakin, supaya Anda bisa tunjukin bahwa saya juga ambil manfaat. Nggak apa-apa, teman-teman. Itu aja. Reward dibagi 2 kategori. Paham maksudnya? Ada yang tahunan, ada yang premium kolektif. Paham ya teman-teman? Premium kolektif itu premi yang diterima. Loh Pak, dulu yang bayar 1 bulan langsung dihitung setahun. Nah, itu sekali lagi teman-teman, kan dibagi 2. Makanya kalau Anda bisa bayar tahunan, kan juga income-nya juga lebih besar. Rasio nasabah nggak ngelanjut juga lebih kecil, paham? Tapi nggak usah khawatir teman-teman, orang sudah berani menyisihkan 3,5 juta per bulan, 1 tahun 40 juta. Dia kalau nggak ngelanjutin, sorry teman-teman, nggak mungkin. Selama saya join di Pro. Itu aja. Luar biasa next generation-nya. Apa? Ditambahi lagi teman-teman. Ya. Dan otomatis Anda mau dapat limit besar, PEC, Anda mau biasa-biasa ya non-PEC. Jangan iri, wih kok enak ya. Omset umur 35 sampai 30 sampai 45, 8 miliar tambah 8 miliar non-medical. Ya cepat capai start club, capai MDRT. Itu aja sudah. Ya. Formulanya tadi saya sudah cerita, itu aja.
Oke, next. Ya, yang saya lakukan setiap minggu, saya cuma ada 3 pertanyaan ini. Selalu evaluasi diri dan review setiap minggunya 3 pertanyaan. Next, apa yang sudah baik saya lakukan dalam 1 minggu? Ternyata Pak, dengan pencatatan, saya bisa ketemu dari 23 cuma 10 orang. Tetap saya bersyukur. Ya, apa pembelajaran berharga yang saya dapatkan? Dengan gini Pak, saya keluar lebih pagi, saya pulang lebih malam, saya bisa ketemu lebih banyak orang. Ya kan? Setiap kali saya pulang, kenapa orang ini tadi mau terima saya? Kenapa kok orang ini mau ikut sama saya? Kenapa setelah closing saya tanya, kok kira-kira bisa saya kasih saya advice inputan, kenapa Koko mau ikut sama saya? 1, lu karena setiap kali mampir. Ya, lu bukan tiap hari, tapi mungkin setiap minggu 1 kali mampir aja tanya, kok bagaimana usahanya, lancar, sehat, sudah tinggal lagi. Lama-lama ini bingung, lu saya tetap di asuransi nggak? Justru itu kok, saya nggak beda. Kalau ingat asuransi, ingat sama Cilili, ingat sama Bro Indra, ingat sama Bro William, ingat sama Cemeli, ya kan? Apa yang bisa tak tingkatin lagi? Dengan pendataan ini, saya mulai segmen. Saya butuh masuk ke komunitas. Kira-kira kalau saya masuk komunitas, nggak mungkin langsung saya masuk ini, butuh proses, biasanya 3 bulan. Itu aja kalau sudah. Jadi jangan sampai, waduh, editation 3 bulan nggak dapat omset. Nah, ngingetin teman-teman, kalau masih seminggu ditolak, ingat toh editation 3 bulan masih stay. Jadi masih belum apa-apa. Dan hebatnya orang Indonesia, belum saatnya Anda menyerah. Maksudnya kalau Anda sudah keluar dari Pru, itu maka tamat sudah. Tapi selama Anda mau edukasi, cuma 2 jawaban, diterima atau ditunda. Loh kok ditunda, Bu? Kan Anda masih join di Pru. Kecuali Anda sudah resign. Maka selamanya orang ini tidak akan ikut. Paham teman-teman? Itu aja. Yuk, next. Yep. Ya, jangan berharap aja, tapi lakukan aja. Ya, next. Teman-teman, pilihan mau Milan, mau Venice, semua ada di tangan teman-teman. Next. Ini saya ingetin teman-teman, ya. Prudential selalu ingetin mau jalur prestasi, prestasi produser silakan sebelah kiri. Mau jalur leader kanan, ambillah pesan saya lewat promosi 2 liter. Itu aja sudah. Pak, kalau saya lebih boleh nggak? Bukan bonus, teman-teman, itu bersyukur. Kalau bisa dikasih lebih, ngapain harus dipasin? Ngapain harus dikurangi? Ya, oke. Loh Pak, tahun lalu yang promosi, yang agency of the year itu bisa promosikan 14-16 orang. Tanya aja. Kita mau seperti dia, kita berkaca dulu, jangan-jangan apa yang dia bayar harga, saya nggak mau, tidak sama seperti saya. Maunya cuma instan aja. Ya, jangan iri, teman-teman, itu aja sudah. Kenapa kok dia bisa sukses? Kenapa kok dia bisa jadi juara? Karena dia latihannya juga ketemu sama orang-orang juara. Berkumpul sama komunitas juara. Bukan komunitas yang apa? Ya, banyak alasan toh. Virus, ya itu. Ya, oke. Next. Teman-teman yang masih, ya, saya generasi aluminium ya, tapi saya mau belajar dengan milenial ya. Saya ingetin, Start Club pertama kali Prudential. Itu 168 juta. Ya, Anda boleh tanya sama yang senior-senior, terutama yang di depan saya, Cilili ini. Start Club pertama yaitu 168 juta. Tahun lalu 720 juta. Tahun ini yang tadi saya bilang teman-teman 775, benar? Yeah. Buat orang yang optimis, waduh, income-nya saya pasti naik. Tapi orang yang pesimis pasti selalu mencari-cari alasan. Waduh, Rek, tambah berat atau apa. Sorry teman-teman, hindari, hilangin aja orang itu. Ya, doain aja semoga dia kembali ke jalan yang benar. Oke, next. Mempertahankan lebih dahsyat daripada mencapai. Saya bilang, saya bersyukur selama 23 tahun Prudential selalu kasih saya trip. Ada yang mau kasih sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Semua sudah disediakan. Tinggal teman-teman sekali lagi, tidak ada perbedaan. Oh, ini karena senior, saya kasih tripnya lebih gampang. Enggak. Karena saya lebih senior, saya kasih kontesnya lebih mudah, lebih capeknya lebih cepat. Oh, karena sudah senior, saya kasih tripnya lebih banyak. Enggak, semua sama teman-teman. Ya, tinggal apa mindset saya yang benar. Waduh, di depan saya kok bisa ya? Gila ya, semua kok yang diceritain, pembicara-pembicara nggak ada yang ngomong negatif, semua positif kok. Cuma mindset saya aja, kenapa dia bisa, kok saya nggak bisa. Ya, tinggal saya percaya juga, waduh, tidak ada yang mustahil selama saya berusaha. Lakuin aja sudah. Oke, next. Tinggal berapa slide lagi ya teman-teman.
Saya pasti sampai jam 9, setelah itu kan tanya jawab ya. Iya. Sesuai arahan dari Mami senior ya, CC ya. Ini lupakan mereka yang terlalu banyak alasan. Dan mulailah dari diri Anda untuk kasih pembuktian nyata untuk bungkam mereka semua yang selalu merendahkan Anda. Sorry teman-teman, Anda sukses, yang bangga ada. Yang iri banyak pasti. Anda hancur. Yang nguatin ada. Tapi yang mensyukur tambah banyak. Maju kena, mundur kena, mending sukses. Itu aja. Jelas? Bungkam mereka, doain aja. Supaya apa? Dia lelah sendiri. Ya, dia butuh istirahat. Seperti Prupos kadang-kadang muter terus ya. Ya, nggak apa-apa muter, butuh lelah, butuh istirahat. Nggak apa-apa, doain aja. Nanti saatnya dia sudah sadar, tenang, kan bisa masuk lagi. Paham ya teman-teman? Sama. Ya, oke. Next. Video perenungan yuk, silakan. Sono. Yes, amin. Amini dan imani ya. Kerjakan apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda kerjakan. Ini kita sambil nunggu. Kayaknya copot terus ya, keluar terus ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang Pak Edi jalanin, dari pertama-tama melihat apa ya, confirm mau join, terus udah ada keyakinan dulu nggak? Soalnya kan biasanya gini, kalau nggak ada keyakinan itu kitanya ngejalaninnya juga agak ragu, bener nggak sih ngomongannya gitu. Mungkin kitanya sendiri juga jadi gampang apa ya, kayak tadi Pak Edi bilang ada orang mungkin yang horein kita gitu kalau kita nggak sukses gitu ya. Ada juga yang mungkin masih mau berempati gitu ya. Tapi tergantung dari kitanya kan, kitanya mau kemana gitu. Itu butuh keyakinan itu numbuinnya gimana tuh, Pak Edi? Oke, sambil tunggu ini ya, saya mungkin mau share dulu ya. Awal mula saya itu. Oke. Oh, ini sudah mulai. Udah bisa. Oke, sip. Ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah lihat, nggak apa-apa, kita refresh lagi ya.
Oke. Siap. Saya review dulu ya dari video yang tadi ini. Teman-teman, Ya. yang tadi saya ceritain, sekali lagi, apapun yang keadaan hari ini, teman-teman, sekali lagi, kita harus punya target tujuan. Apa yang kita harus capai dalam 5 tahun ke depan. Yang tadi saya bilang, kondisi apapun hari ini, teman-teman, mungkin yang hari ini masih berjuang, mungkin dari minus, atau mungkin dari nol. Sekali lagi, teman-teman, biasanya, dan kebanyakan adalah, banyak orang akan menghindar dari kita. Contoh saya posisi nol sekarang, atau minus. Orang pasti akan siapa ini ya? Jelas? Tapi setelah kita ada perubahan, itulah mulailah berdatangan. Sampai siapapun yang kita nggak kenal, mengaku-ngaku itu adalah teman atau apa. Itulah namanya kehidupan. Nggak ada masalah, teman-teman. Ya, saya cuma berpesan. Ya, apapun yang hari ini Anda sudah mulai, selesaikan di garis finish. Kenapa? Karena kita punya tujuan satu. Sampai ketemu di panggung kemenangan, panggung promosi, panggung prestasi. Amin. Yes, amin. Nah, hari ini saya mau share. Saya join di Prudential tanggal 3 bulan 2, 99. 24 tahun, lebih 2 bulan. Saya ketemu teman SMP saya. Tapi sebelum ketemu teman SMP saya adalah fresh graduate, lulusan dari Petra, angkatan 93, lulus 98. Teman-teman tahu saat 98 ini, bulan 10, saat-saat krisis moneter. Bayangin mau cari pekerja di mana, susah luar biasa. Ngelamar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sampai mencari alamat nggak ketemu-ketemu. Ya, bukan Ayu Ting Ting ya. Oke. Nah, akhirnya apa? Saya dapat penawaran dari salah satu bank. Saya masih ingat gaji yang diberikan ke saya adalah 500.000. Pekerjaan saya adalah seperti menawarkan, mungkin teman-teman disuruh buka tabungan kartu kredit. Itu pekerjaan saya, kalau saya terima. Saya masih ingat saya dapat satu aplikasi disetujui, saya dapat 10.000. Anggap satu hari saya dapat 2 orang. 1 bulan 30, kalikan 2, 60 orang, 600.000. Ya, maka ditambah gaji pokok 500, 1,1 juta. Untuk ukuran bujang, mungkin cukup. Tapi ingat teman-teman, setiap orang punya. Kenapa orang ini punya mobil? Kenapa orang ini kok bisa tinggal di rumah yang luar biasa? Saya nggak mungkin nyalain orang tua. Kenapa kok saya lahir sebagai orang biasa? Nggak ada namanya orang miskin di sini, teman-teman. Tapi saya bersyukur saya dilahirkan sebagai pemenang. Bahwa kalau saya sampai hari ini masih jadi orang biasa, itu adalah kebodohan saya. Itu aja saya cuma ngingetin teman-teman sekali lagi. Ayo sama-sama kita bersyukur masih dikasih kesehatan luar biasa. Pandemi sudah lewat, saatnya kita kasih pembuktian lebih luar biasa lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Fokus sama yang niat, fokus sama-sama yang mau maju, fokus sama-sama kita mau sukses, bukan untuk sendiri, tapi semua sama-sama. Itu aja. Dan akhirnya saya ketemu teman SMP saya, yang sekarang sudah pindah di asuransi lain. Dia tunjukin saya income 20 juta. Dalam pikiran saya kerja 500, dia kerja 20 juta. Dia kerja 1 bulan, saya mesti kerja 40 bulan. 500 kali 40 kan 20 juta. Paham ya? Dia kerja 10 bulan, saya mesti kerja 400 bulan. Saya bagi 12, 30 tahun lebih. Bayangin, waktu itu saya masih umur 23, 24 menuju. Tambah 20, ya kalau bosnya masih suka sama saya. Banyak di luar sana, kita lihat, mau promosi harus geser kiri, geser kanan. Ya, dan itulah kenyataan, teman-teman. Dan akhirnya saya cuma bilang, saya putusin, saya akan coba kasih kesempatan saya 1 tahun. Kalau memang jodoh saya di sini, saya lanjut. Tapi kalau enggak, saya akan keluar cari kerjaan pasti. Saya pulang, orang tua saya marah. Lu saya sekolah luar biasa, universitas sampai lulus, ternyata kerjanya asuransi. Kenapa? Karena papa pernah kecewa sama asuransi. Saya cuma bilang, Pak, kasih kesempatan Awen, Edi 1 tahun. Kenapa? Karena teman saya, Pak, dia bisa income 20 juta. Seakan-akan saya belajar, cari pembelajaran, cari pengalaman. Papa karena mungkin ini karena apa? Sekali lagi klaim nggak dibayar, ataupun penjelasan nggak, itu adalah apa? Yang salah adalah kita sendiri. Kenapa? Karena percaya kita kontrak bukan sama orang itu, tapi kontrak sama perusahaan.
Jelas? Itu aja. Akhirnya apa? Sampai hari ini terus konsisten setiap tahun minimal pasti Start Club saya pasti dapat. Itu aja. Kenapa? Kalau berangkat seorang kan nggak enak. Berangkat 2 orang enak, ya kan? Kalau berangkatnya lebih banyak kan tambah bagus. Ya. Itulah asal muasal saya. 3 bulan pertama saya mesti toko ke toko, ditolak kanan kiri. Mau pulang nggak enak, ditanya sudah dapat customer, nggak. Di kantor orangnya nggak sebanyak hari ini, luar biasa. Cuma 3-4. Ayo sharing, yang testimoni, yang closing. Nah, ayo sekarang testimoni yang nggak closing juga. Ayo arahin. Apa yang jadi kendala? Katanya mau sukses, ternyata lu nggak ketemu orang. Ya apa? Daripada lu bohong sama keluarga, mending lu keluar cari ikan yang pasti. Itu aja. Jelas? Itu aja kok saya bilang. Maka dari itu saya minta teman-teman, ayo kita bangkit sama-sama kok. 2023, pandemi 3 tahun lewat sudah kita lewatin. Selama pandemi, saya bersyukur pencapaian saya selama join di Prudential saat pandemi paling besar-besar, paling tinggi-tingginya, paling luar. Wow. Orang lain nggak mau kerja, nggak apa-apa, kita ambil peluang. Ya kan? Salahnya siapa? Nggak ada yang salah kok. Mungkin dia cukup puas. Mungkin wadahnya cuma segitu. Itu aja kok yang saya bilang tadi. Saya karena masih ada tanggungan. Anak tambah besar, kebutuhan tambah banyak. Benar kan? Mau nggak mau apa? Bisnis ini bisa dilanjutin. Makanya saya bilang nanti lu setelah lulus wisuda, masih sidang ini, bulan 6 harusnya ikut sama saya, tapi dia nggak jadi. Dan saya bilang, belum rezeki. Karena pas waktu sidang, pas berangkat ke Miami. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti visanya kita urus sama-sama, ya nanti kita akan berangkat kok. Kenapa? Lu kalau sudah dapat visa, jangan sampai nggak berangkat. Itu aja. Karena Amerika dianggapnya Anda mau coba-coba aja. Itu aja. Yes. Lu masih umur 23 kok. Papa dulu join umur 24, sekarang 48. Ya, justru Papa kepingin anak-anak muda, ya memang mentalnya masih itu, beda sama kita. Ya, jujur. Sekarang teknologi, keadaan maunya instan, income-nya bisa cepat, dapat duitnya cepat, dapat duitnya banyak. Tapi mau sekali lagi, ya justru itulah kita harus apa? Ya harus menyatu. Kalau nggak gitu kan kita nggak akan bisa kolaborasi. Itu aja ya. Next, tinggal berapa slide lagi? Siap. Setelah itu tanya teman-teman, ini masih ada ya? Ada ya? Ya, paling tinggal 3 atau 4 lembar. Ya. Oke. If you can dream it, you can achieve it. Ketika Anda bisa memimpikan, Anda pasti kok. Yang penting believe dulu, yakin kok. If you can achieve it, you can do it kok. Sudah, benar? If you think you can, you can. Kenapa leader saya bisa? 20 juta masa sih nggak bisa? Bedanya apa? Karena dia mau, saya nggak mau. Ya, you can improve your past. Anda tidak bisa merubah apa yang sudah berlalu, masa lalu. Tapi mulai hari ini, ayo sama-sama kita berubah masa depan kita sama-sama. Itu aja. Yes, next. Jangan sedih kalau kita kadang-kadang saya nggak bisa ngomong atau apa. Sorry teman-teman, lahirnya sempurna. Orang tua paling sedih. Sudah bisa ngomong tapi ngomongnya nggak bisa. Karena belum biasa. Tidak jago bicara di depan orang. Benar. Saya pun masih ingat. Join pertama kali tahun 99. Capai Start Club tahun depan suruh Pak Ri suruh cerita di orang 200 orang. Tahu teman-teman PUM suruh cerita di 200 orang. Keringat sejagung-jagung keluar semua. Ya, terakhirnya sama Panglima cuma bilang, teman-teman, orang kayak gini aja bisa sukses, masa Anda lebih luar biasa. Cuma motivasi gitu aja. Jelas? Artinya teman-teman, nggak usah khawatir, mungkin Anda nggak jago bicara, nggak apa-apa. Ya, mungkin nggak jago menulis, bukan berarti Anda nggak bisa menginspirasi orang lain gara-gara tidak bisa 2 hal tersebut. Boleh jadi bakat terbesarmu adalah hanya mas jadi teladan, kasih contoh lewat perbuatan nyata. Itu aja. Jelas? Next. Ya, jangan pernah berkata saya tidak bisa lagi karena suatu keterbatasan. Tapi jalani saja. I'm possible. Saya pasti bisa. Saya yakin saya pasti sukses. Itu aja. Next. Ini teman-teman, sesuai tadi yang seperti di depan saya,
tahun 23 tahun sudah saya lewati dengan keterbatasan komunikasi. Saya ngomong masih ada pelunya dikit. Dulu masih itu. Cuma karena keadaan tekad, kalau saya gini terus menyerah keadaan, keluarga saya nggak ada perubahan. Makanya sekarang saya mau ajak adik, ayo juga tahun 2006 dia dari Amerika, temen, apapun semua, ayo sama-sama kita bungkam mereka yang selalu merendahkan kita. Nggak usah dilawan, jangan buat dendam, tapi buktikan bahwa kita bukan selalu di bawah. Roda selalu berputar, bukan selalu di bawah. Dan pesan saya, jangan sampai pada waktu di atas lupa diri, akhirnya berhenti. Seperti di tanjakan kita mau naik lagi, nggak mungkin bisa, terpaksa harus mundur. Bayangin teman-teman kalau Anda naik sepeda, sudah ditanjakan, Anda berhenti, Anda mau genjot lagi, bagaimana? Kan pasti susah. Terpaksa Anda harus turun lagi kan? Nah, kebanyakan, sorry, saya juga sampai kadang-kadang ketemu teman-teman senior saya yang di Pru, saya kepingin, ayo bangkit lagi semua teman-teman. Ayo sama-sama, jangan mau kalah sama orang-orang yang baru. Itu aja sudah. Ya, saat krisis pandemi ini, tetap bersyukur semua partner tetap diberi kompensasi tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun dapat ratusan puluhan juta luar biasa. Sehingga apa? Kita ada perubahan luar biasa buat keluarga. Itu aja. Next, yang terakhir, mungkin 2 lembar lagi. Ada lampu, ada lilin. Sudah benar di Pru, jangan fokus yang lain. Ya, teman-teman. Ya. Next. Samtari Suntoro, teman-teman. Sampai di sini dulu. See you again next time ya, bro. Keren, pantun-pantun. Ada pantun lain. Pergi jalan-jalan ke kota Venice, lanjut keliling Italia naik bis. Jangan lupa submit new business karena bonanza segera mau habis ya, bro. Sis. Yes. Anggur merah intisari. Jangan menyerah dan teruslah berlari ya. Ada lampu, ada lilin. Satu lagi. Ada satu lagi. Bang Mamat makannya pizza. Devita sukanya pentol. Tetap semangat di bulan puasa. Yuk kita tetap gaspol. Yes. Yes, gaspol. Keren nih Edi nih. Gile. Dia udah jadi orang Padang berpantun-pantun. Hebat si Auciena. Pak Edi, tolong jawab dulu pertanyaan saya tadi. Bangkit juga, Bu. Ayo. Tolong jawab dulu pertanyaan saya tadi. Gimana bangkitin keyakinan tadi? Apa sih? Sorry. Untuk menumbuhkan keyakinan itu bagaimana? Pertanyaan saya belum dijawab. Nah, mau nggak mau apa? Saya harus evaluasi dulu. Kenapa kok harus saya harus ya kan? Saya kepingin anak saya harus lebih hebat. Namanya orang tua nggak ada yang mau anaknya lebih di bawah. Kan tadi saya bilang lagi. Saya dari keterbatasan ini, saya bersyukur bisa sampai hari ini. Saya mau tim saya lebih hebat, itu aja. Bukan malah harus lebih bawah. Kenapa? Kalau lebih hebat, duplikasi jalan. Itu aja. Nah, apa yang membuat saya yakin lagi? Sekali lagi teman-teman, banyak penawaran, banyak. Hati-hati. Saya cuma ngingetin, kuncinya di komunikasi aja. Pak, saya nggak pernah ganggu orang kok, tapi saya sering diganggu orang. Saya agama Buddha. Mungkin kehidupan saya banyak salah. Saya nggak mungkin akan bisa lunas utang saya. Tapi yang penting saya mau adalah, saya mungkin mau nabur, mungkin bukan hari ini saya terima. Ya, tapi anak atau cucu, itu aja saya pikir. Ya. Nah, kenapa kok harus saya yakin ini bisnis ini? Sekali lagi teman-teman, tahun ini tahun ke-24 lewat. Penawaran banyak. Cuma kalau nggak ditemui nanti sombong. Setelah mau ketemu, saya mesti ngomong sama teman, bro, aku mari diundang. Ya, nggak apa-apa kan ya. Namanya apa ya? Kita kan namanya tukar pikiran, dapat informasi, ya kan? Ya. Cuma saya langsung bilang, bro, sekali lagi, tidak ada. Namanya asuransi kan cuma 2, Prudential dan selain Pru, ya kan? Ya. Rumput tetangga kelihatan hijau. Ternyata banyak yang teman-teman setelah pindah, kok gundul semua, ya kan? Rumputnya sintetis. Nah, sintetis rumputnya ternyata ya. Jadi saya cuma pesan ya, C, intinya adalah apa? Kalau sudah enak, nggak mungkin orang itu mau pindah.
Tapi kalau orang itu pindah, sudah pasti jawabannya adalah dia pasti ada masalah. Itu aja. Masalah apa? Betul. Masalah keuangan, Setuju. masalah dalam apa-apa. Kuncinya sama kok. Masa sih saya disuruh pindah pacaran lagi? Saya sekarang umur 48. Stamina sudah beda. Suruh pacaran setelah itu married, punya anak. Nah, paham teman-teman istilahnya ya? Ngapain gini? Saya berkembang karena saya di sini bisa luar biasa. Saya lihat ke atas, kok harus lebih hebat lagi. Saya harus peningkatan tiap tahun. Ya kan, itu aja kok. Jelas? Itu aja saya. Kenapa kok saya? Kenapa? Karena saya cuma satu aja. Saya mau ada perubahan. Nggak enak jadi orang biasa. Nggak enak namanya di bawah. Kenapa? Karena nggak pernah dilihat orang. Tapi setelah di atas, hati-hati teman-teman. Semua mau berteman ya. Ini, itu aja. Siap. Intinya kuncinya semangat. Yakinnya cuma semangat. Artinya kita semua masing-masing punya pilihan, betul ya Pak Edi ya? Yes. Tinggal mau pilih yang mana nih? Kiri apa kanan? Mau pilih terus atau mau pilih stop gagal? Kalau stop kan artinya udah nggak ngapa-ngapain lagi kan? Betul. Ya? Kalau misalnya kita masih mau terus, pasti ada ujung indahnya, betul ya Pak Edi ya? Selama tadi yang Pak Edi bilang itu, makanya mesti persisten sama konsisten itu ya. Artinya kita harus melakukan sesuatu yang kita bicarakan itu ya dilakukan gitu loh. Jangan cuma mau tujuannya aja tapi nggak dilakukan. Teman-teman, ini lanjut. Ada yang mau bertanya silakan. Mau buka mic boleh, tapi raise hand dulu ya biar nggak rebutan. Soalnya ini ada bintang Korea kan. Ada satu pertanyaan tadi, Bang. Silakan. Oh ya, ada ini ya. Ini ada yang Marti. minta di-sharing perjalanan satu tahun, mulai dari awalnya Ko Edi hingga langsung capai Star Club tahun pertama di Pru. Saat-saat ke toko-toko cerita dari awalnya bagaimana canvassing-nya. Oke. Return of Blue Legend ya, oke. Abis itu cerita Caca itu ya, Ed. Iya. Oke, nah teman-teman, tadi kan saya bilang ya, apa yang mungkin saya lakukan ini Anda bisa adopsi, ya kan? Tapi sesuaikan style teman-teman dan sesuaikan dengan karakter kantor agency teman-teman ya, otomatis. Saya cuma fokus apa? Karena saya tidak punya koneksi, saya mesti punya target. Saya mau ketemu ke lokasi nasabah. Karena nggak punya koneksi, harus toko ke toko. Usahakan satu toko ini adalah 1 bulan. Kompleks. Contoh, kalau di Surabaya kan Pasar Atom, Pasar Genteng, Pasar Turi, 1 bulan. Saya cuma anggap berangkat mulai dari jam 9, pulangnya mau sampai jam 5. Kan toko kan sampai jam 5. Ya, sampai jam 6, terserah. Saya cuma masuk aja, permisi Koko, permisi JJ, ya, permisi Bapak, permisi Ibu, terserah, tergantung kita ketemu sama siapa. Ya, kenalin saya Edi dari Prudential. Cuma ada 2 jawaban kok. Bapak dari asuransi? Ya. Oh, saya sudah ikut. Cuma 2 toh. Nolak sama saya sudah punya. Anggap ini nolak dulu. Ya, saya ngomong yang jelas. Ya kan? Pak, kenapa? Boleh tahu Pak? Oh, saya enggak mau untuk asuransi. Oke kalau gitu Pak, nggak apa-apa. Tapi hari ini saya ditugaskan kantor, saya mau minta waktu. Bukan berarti saya datang ini Bapak mesti buka rekening. Ya, saya ditugaskan kantor setiap hari harus ketemu 14 orang. Kalau canvassing cuma 2-3 orang percuma, minim 14 orang. Tolak 1 masih ada 11. Tolak 1 masih ada 10. Jelas? Nah, buat teman-teman Pak, semua sudah habis sama editation. Ambil positifnya. Pasar Turi ada ribuan toko, yang ikutnya 1.000, 2.000, 3.000. Paling cuma 20-30 orang. Tapi karena kita giat 1 bulan keliling-keliling gitu terus, paham teman-teman? Ingatnya adalah sama Edi. Nah, tinggal tergantung saya, terus konsisten nggak datang ke sana. Banyak yang sudah nabur, diambil, dituai sama orang lain. Ya. Nah, saya kembali lagi tadi. Justru itu Pak, saya ditugaskan kantor untuk cerita. Bukan berarti saya cerita ini Bapak mesti buka rekening. Ya, kalau memang jodoh Pak,
saya mesti ajuin dulu. Karena apa? Ada 3 jawaban. 1 langsung diterima. Kedua, belum tentu terima, harus medical, Pak. Terjeleknya medical 3 kali. Loh, kok 3 kali? Teman-teman pernah nggak yang ngalami medical sekali, terus ada lagi diminta lagi kedua, medical ketiga? Iya. Ternyata Iya. kalau sekali sudah cukup, nggak perlu kedua, ketiga. Paham? Supaya kita sudah kasih antisipasi pagar-pagarnya. Jelas? Yang ketiga, langsung ditolak. Loh, kok jual mahal ya, Bro? Justru itu, Pak. Tugas kita adalah untuk edukasi. Kalau nggak gitu, sorry Pak, buat apa saya repot-repot? Saya antri ke rumah sakit. Bapak sudah berapa lama dirawat sini? Ibu sudah berapa lama dirawat sini? Karena sering tanya gitu. Dia langsung tanya, Bapak dari asuransi, tolong Pak ajuin. Kan nggak mungkin kita bilang, sorry loh Bapak, Ibu, salahnya dulu ditawarin asuransi atau apa, nggak mau. Jelas? Sekali lagi teman-teman, kita adalah cerita konsep di sini. Cerita konsep apa dari Pru Cinta tadi? Itu aja sudah. Ya. Nah, kalau orangnya sudah punya polis bagaimana? Justru itu Pak, saya ditugaskan kantor untuk mau tanya responnya Bapak pelayanan di mengenai Prudential bagaimana. Itu aja. Nah, hari ini Pak, saya ditugaskan kantor untuk edukasi ada produk terbaru. Kan nggak apa-apa. Wah, nanti naik mau saya tak telepon, nggak apa-apa Pak. Nggak usah khawatir, saya hari ini datang cerita bukan berarti Bapak mesti buka rekening. Yang penting Bapak tahu. Nanti Bapak mau ikut atau enggak urusan belakang. Yang penting siapa tahu Pak, kalau memang jodoh nggak akan kemana-mana. Kalau saya nggak kemana-mana, nggak akan ada jodoh. Ya buat teman-teman. Jelas? Itu aja. Ya, Cik, sebentar ya. Oke, ya silakan. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau tanya lagi sambil kita tunggu? Tutup Mau mesin. langsung buka mic, resen langsung buka mic juga boleh nih. Oke, kita lanjutin ya, Cik ya. Nah, kalau nasabah sudah punya polis bagaimana? Justru itu, Pak, saya mau tahu responnya tentang Prudential. Dan kedua, Pak, hari ini saya ditugaskan kantor bukan berarti Bapak sebagai nasabah tidak boleh dapat informasi. Justru itu saya mau update itu aja. Ya. Jelas? Nah, banyak nggak teman-teman orang yang sudah ikut tapi nggak bertuan kok? Maksudnya nggak bertuan, agennya sudah hilang. Justru itu peluang buat kita. Loh Pak, kalau orangnya masih ada Pak, bagaimana ya? Jangan ganggu, tawarin lagi yang ngurus 2 orang, 3 orang kan lebih bagus. Jelas? Justru itu Pak, pelayanan kita akan dimulai setelah sorry Pak, kalau ada kejadian masuk rumah sakit. Pelayanan. Ya. Kenapa? Karena bisnis kita bisnis jasa, bisnis pelayanan. Ya. Hari ini saya jadi kalau udah punya polis, kita bisa bilang sama dia, kita cuma mau update info. Update aja, sudah gitu. Benar? Sip. Oke, teman-teman. Ada yang mau resen? Terus jelas kabeh kan sih. Iya. Terkagum-kagum, Ed. Waduh, yes. Sampai speechless. Oke, ini jam berapa sekarang? Oke. Asuransi sekali lagi. Oh, makanya ada dia yang ngomong lagi? apa? Ini apa? Ada YouTube apa nih? Ada YouTube-nya ya kok Edi. YouTube apa ya? Sorry? Pak Edi ada YouTube? YouTube? Waduh, nggak tahu tuh. Ini ada yang nanya YouTube. Ya. Yang input masukin ke YouTube teman-teman biasanya. Rekaman. Oh, rekaman. Susah jawabnya kita. Rekaman ya. Nanti saya ulangi lagi dari awal kalau itu. Kalau nggak gitu kan harus share. Ini ada yang nanya, Pak Edi boleh sharing soal handling objection untuk yang trauma dengan asuransi? Nah, langsung saya akan cerita. Anggap teman-teman, ya ajaran kan banyak teman-temannya. Kalau dari versi saya adalah, contoh di kompleks saya rawan maling. Masa sih semua rumah kena maling? Itu aja satu yang pertama.
Justru itu. Hari ini saya kasih penjelasan. Nggak usah ngomong percaya omongannya Edi. Apa yang nanti Edi tulis ini? Contoh, Edi tulis ini. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, setelah jadi polis, batal nggak masalah. Itu aja yang penting. Banyak orang kecewa karena apa? Nah, ini loh. Wis gampang, wis nanti gegeran belakang. Waduh, sudah ada saya omset susah, wis nanti masukin aja gampang gegeran belakang. Hati-hati teman-teman, itu. Ya, jangan menghalalkan segala cara. Mending rewel daripada teman-teman wis ya yang doa terus ojo sakit yang teman-teman malah sakit sungguhan duluan. Kenapa? Kepikiran soalnya ya. Beban. Wih, orang ini sudah sakit, Rek. Ya. Justru itu, teman-teman. Tugas kita di sana. Nek memang mau cepat, mau ngawur, ICU banyak yang mau ikut. Itu aja. Rumah sakit banyak yang mau ikut. Itu aja. Benar? Betul. Justru itu, Pak. Ini loh kartu nama saya kayak kembali. Kan nggak mungkin saya bilang, Pak, sorry, salahnya biyen ditawari nggak gelem. Salahnya dulu ditawari nggak mau. Ini kartu nama saya. Cepat sembuh, Pak, ada tanggung jawab di rumah. Setelah sembuh sampai di rumah, Bapak telepon saya. Saya akan ajuin, Pak, satu keluarga. Akan ada 3 jawaban. Yang pertama diterima. Kedua belum tentu diterima, harus medical, terjeleknya sampai 3 kali. Kok cerewet 3 kali? Nah, sekali sudah cukup, ya sudah. Yang ketiga, dengan berat hati, Pak, sorry, Prudential tolak. Itulah. Itu aja sudah. Tuh kan kuncinya giga. Ya. Kan orang ikut bukan berarti mau sakit, mau meninggal, nggak ada. Yang doain malah 3. Agentnya yang pertama. Yang kedua, Prudential, ojo klaim. Yang ketiga, keluarganya paling tercinta. Ojo mau sakit, ojo sampai meninggal. Dikasih berapapun nggak ada. Justru itu, Pak. Ibarat adalah kita datang menyiapkan Bapak lilin. Ya, bukan ada lilin, ada itu ya. Lilin, maksudnya kalau sampai mati lampu, kita terhindar dari kegelapan. Sedia siapin payung, Pak, bukan berarti waktu hujan kita kena basah, tapi terhindar dari basah. Sedia serep, bukan berarti kita ngalup bannya hancur, atau gembos, atau bocor. Tapi supaya pada waktu terjadi tadi eksiden, atau banyak bocor, atau kempes, saya tetap masih bisa beraktivitas. Itu aja, Pak. Ya. Tuh. Oke. Pak Edi, ini masih ada satu lagi nih. Apa sih, lanjut terus. HO untuk kelompok masyarakat yang lebih suka dengan kredit di bank ataupun koperasi. Kok jadi kredit ya? Lebih suka menyimpan uang di bank, toh di bank atau di koperasi juga ada asuransi katanya. Kira-kira HO-nya gimana ya, Klo? Ya, oke. Nah, mungkin kalau penangkapan saya adalah saya kredit di bank, kan mau nggak mau bank kan harus ada asuransinya. Jelas ya. Saya cuma bilang lagi, nggak apa-apa. Kenapa kok orang berani ambil kredit? Karena dia punya keyakinan bahwa untuk usaha dia bisa berkembang. Itu yang pertama. Ya kan? Ya. Tapi bank juga minta jaminan kan namanya kredit. Bank juga pinter. Kalau sudah sekali gepuk, bisa 2 pulau terlampaui juga kan. Jangan cuma dapat duitnya aja, asuransinya juga dapatnya. Saya cuma bilang, nggak apa-apa. Tapi ingat, ya sekali lagi, namanya orang bijak, tetap namanya kebutuhan itu kita harus prepare. Mau nggak mau kita harus siapkan 5 tahun untuk keluarga kalau sampai terjadi musibah. Kenapa? Ya tadi ban serep, lilin, sama tadi payung. Saya cuma bilang lagi, oke, Bang, asuransinya murah. Kenapa? 1, contoh saya kredit 10 tahun. Nggak ada apa-apa, maka hilang asuransi. Benar? Itu yang pertama. Kalau kedua, kejadian, kalau saya baru kredit jalan 8 tahun. Terjadi musibah. Musibahnya kalau meninggal, maka jaminan ini akan lunas, tapi bukan dari 10 tahun, tapi sisanya 2 tahun. Paham, teman-teman? Ya. Ya. Atau yang ketiga, kalau sampai saya terkena sakit kritis, apakah banknya pasti mau kasih toleransi? Nggak akan mau tahu. Tetap cicilan ditagih. Bahkan floating juga. Kalau saya nggak bayar, amit-amit terjadi saya musibah nggak ada, proteksi juga pasti akan hangus. Hari ini, Pak, kita ada produk yang luar biasa. Yaitu namanya apa? Jaminan untuk apa? 3-in-1. Apa maksudnya? Tadi saya bilang, ya, Bapak cuma bayar 5 tahun,
10 tahun, atau 15 tahun. Pilihan ada di tangan Bapak. Tapi yang penting adalah ada 4 manfaat. Manfaat pertama, tidak ada terjadi musibah. Apa yang Bapak tadi targetkan akan dicairkan pada usia 88. Tapi kalau sampai terjadi yang nggak diharapkan, aduh kok sesek ya, saya cek kok ada penyumbatan, nggak percaya sama satu dokter ke dokter 2, kok sama, ke dokter 3 sama, harus di bypass. Nggak usah khawatir Pak, jaminan tadi juga keluar. Jelas? Ternyata bukan sakit, tapi meninggal karena sakit juga keluar. Meninggal karena kecelakaan sebelum 70, 3 kali lipat. Sorry loh, yang paling penting adalah kita nggak mau minta yang kedua sampai keempat. Jaminan kita adalah yang pertama, nggak ada apa-apa usia 88 cair. Kenapa? Yang doain 3. Pertama agentnya, kedua company, yang ketiga keluarga tercinta. Sudah. Loh, gitu kan saya mesti bayar double. Sorry loh Pak, namanya orang. Ya, kenapa kok sampai berani taruh di uang, misalnya di bank? Kenapa kok saya nggak taruh di satu bank aja? Ada 2 atau 3 atau 4. Mana sih yang menguntungkan? Siapa tahu dapat undian. Berharap. Ngaluk. Siapa tahu dapat undian. Padahal sampai hari ini nggak dapat. Tapi tetap konsisten. Sabar menanti. Siapa tahu. Jikalau nanti. Ya kan? Namanya orang kalau memang rezeki kan nggak akan kemana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana, rezeki nggak akan datang. Benar? Istilah dari tim saya adalah kerjakan apa yang Anda doakan, doakan yang apa Anda kerjakan. Ya kan? Betul banget. Oke. Ini pertanyaan terakhir, tapi kayaknya udah ya. Canvassing orangnya terima dengan baik dan belum punya polis, apa yang Koko tawarkan? Teman-teman kayaknya tadi udah ya. Yang penting pokoknya cerita urusan konsep apa segala macam ya. Cerita dulu urusannya itu dulu. Ya jadi apa ya? Kalau ngomong soal tawarin pasti harus ada yang beli ya Pak Edi ya. Mungkin nggak ada, Tapi apalagi kalau, orang yang kalau kita cerita itu orang mau denger, mau enggak, mau terima, mau enggak, kita tetap cerita. Itu dulu ya. Jadi jangan buru-buru urusan. Nah itu yang Pak Edi dari tadi bilang, jangan mau cepet-cepet instan gitu ya. Karena semua butuh proses, butuh yang namanya evaluasi, butuh untuk memperbaiki diri, ya untuk pertumbuhan gitu ya. Itu semua kita perlu supaya kita bisa nggak jangka pendek bisnis kita bisa jadi jangka panjang. Siap ya, kira-kira itu. Pak Edi kayaknya kita kelarin aja ini. Apa nih? Kalau Canas lebih tertarik beli aset tanah properti karena harganya naik terus, siapa bilang? Belum pernah dengar tanah turun ya? Belum tahu kalau Ya, properti jadi, itu nggak liquid ya. Jadi teman-teman. Soalnya kalau nasabah kan gitu, kita kalau bersikuku, jelek Pak, beli tanah apa, nanti kan nggak enak Pak. Mau beli tanah nggak apa-apa. Justru itu Pak, ini kan besok-besok akan dilanjutkan kepada keluarga. Nah, banyak loh Pak di luar yang freeze atau apa, karena apa? Nggak tahu. Ternyata kalau terjadi musibah, kan harus menyiapkan biaya-biaya. Nah, ini loh Pak. Ada produk luar biasa, nggak ada kejadian uang pertanggungan keluar, tapi ada kejadian pasti keluar. Nah, teman-teman, perwarisan juga luar biasa. Hanya dengan setor 5 tahun, sudah terjamin sampai 99. Nggak mungkin ya, pasti dana cair. Paham? Nggak mungkin saya sampai 100 ya. Pasti kan cair, benar nggak? Dan liquid lagi. Baru setor 1 bulan, nggak minta. Ada dari tim nasabah saya, tim saya ya, baru jalan 1 bulan keselak kikil meninggal. Nah, ayo. Keselak kikil. Nah, pasti benar nggak? Iya. Jadi artinya Pak Edi, kita setuju aja dulu apapun yang mereka mau untuk aset dia berupa apapun sebenarnya itu bagus ya. Cuma kita di sini cuma mau cerita aja gitu ya Pak Edi ya, bahwa kita ini ada satu lagi yang
mungkin kalau dihitung liquidnya kita lebih cepat daripada liquid yang lain. Betul. Apalagi Ya. kalau di aset kan butuh cicilan. Belum Nah. bunganya, belum floatingnya, Nah. belum asuransinya, Nah, ya kan? nah, di Tapi sini ada- bayarnya nggak sampai segitu. Kalau tanah kan mesti bayarnya full ya, malah Betul, bahkan lebih kalau kredit ya. pasti. Apalagi yang barusan Teman-teman ingat. siklus besar-besar ini kan, bayar 1,8 miliar, proteksinya 80 miliar. Ah. Berapa? Ingat-ingat teman nih, uang kecil bayar uang besar nih Ya, kalau betul. asuransi. Oke, kalau begitu kita tutup aja. Om Willy boleh tolong Om Willy. Edi sekali lagi terima kasih. Sukses selalu buat Edi beserta tim, sehat selalu. Kita nggak punya banyak kasih-kasih, kita cuma punya sertifikat virtual. Yang penting Ya, tapi kita terima kasih banyak. bangkit. Semoga ini menjadi berkat ya, Ed. Amin. Bless Amin. you. Pesannya Edi, Om Will, kita bangkit lagi Thank semua you. ya, teman-teman. Sukses sama-sama. Ketemu Ya. nanti Siap. di Milan. Thank Meleset. you. siap. Thank you Boleh, bro Om Edi Will? Tyson. Yes. Ya, ini Sertifikatnya sama siapa, Om Will? ini. Nah, ini, Rek. Saya kok fail start ya, tolong bisa bantu. Saya nggak bisa sharing ini nih. Nggak bisa sharing Mental ya? mental. Ketutup Tapi terus ya? intinya, tolong ada yang pegang nggak tadi ya? Nanti saya kirim di grup deh. Ed, I'm Yes. very sorry hari ini kelihatannya kita banyak mental-mental. Gak apa-apa. Saya akan share ke kamu, tapi yang penting ngomongannya sama Om Will silakan. Ini dari hati yang Ya. terdalam dari Ya, Kak Willy. Bro Edi, thank you sekali lagi. Ini angkatan saya ya. Saya tahu persis dulu kerenya dia itu waktu di SB1 dulu ya. saya di Solo ini salah satu waktu itu salah satu, nah itu sudah di sharing ya. Nah, ya. Ini salah satu saya punya role model di Jawa Timur dulu ya. Kalau Yes. saya lihat di Jakarta dulu di grupnya Purmaestro, di Surabaya dulu grupnya SB1 ini, dulu SB1 awalnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bro Edi, luar biasa sharingnya, orang yang sangat konsisten, ini benar sesuai judulnya, orangnya sangat konsisten dan persisten. Itu yang perlu kita contoh dari seorang Edi Tyson. Jadi tadi Bro Edi udah kasih pantun, saya kasih pantun juga. Waduh. Panas malam bisa bikin mimisen. Cakep. Semua makanlah buah pepaya. Terima kasih sharingnya Bro Edi Tyson, jagonya Pru dari Surabaya. Thank you. Luar biasa. Ciao, Thank you ya Bro. Yes, ya. Dan bangkit ya. Thank you semangat Bro. ya. Siap, Bangkit ya. luar biasa bro. Terima Recording kasih Om stopped. Willy, terima kasih Om Willy, Ya, terima kasih thank Om you, Anang, thank you. terima kasih Om Dodi, terima Thank you kasih ya, semua Ed. panitia. Kita Luar Hey, biasa. semuanya. sukses ya. Semangat ya. Thank you, Ko Edi. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih Thank you, Edi. juga Thank buat you, teman-teman yang Edi. hadir hari Thank ini. you. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, semangat gaspol buat teman-teman. Selamat pagi. Lagi. Selamat pagi. Om Ben, Melda. thank you. Dodi, thank you. Anas, thank you banget. Willy, thank you banget. Siapa lagi Thank you, nih? Bu Lili. Thank you. Cien masih ada nggak, Cien? Thank you. Thank you semuanya. Sampai Oke, jumpa minggu thank you depan. semua. Thank you, Thank Ed. you. Sekali lagi. Thank you Om semuanya. Kioni. Pak Bebe. Malam. Saya out ya.